aktivitas fisik. WHO itu menyarankan setiap orang melakukan aktivitas fisik. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak aktif, itu bisa meningkatkan resiko kematian sebesar 20 hingga 30%. British Heart Foundation mengatakan bahwa kalau misalnya melakukan aktivitas fisik secara reguler, itu bisa mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler hingga 35%. Nah, sekarang apa sih aktivitas fisik itu? Apakah kalau misalnya masak itu termasuk aktivitas fisik? Jawabannya iya. Aktivitas fisik itu segala hal yang dilakukan oleh otot dan tulang yang efeknya mengeluarkan energi. Nah, apa bedanya dengan olahraga? Kalau olahraga itu tujuannya jelas, spesifik untuk kebugaran, untuk meningkatkan kebugaran atau menjaga kebugaran. Gerakannya juga terencana, terstruktur, repetitif, bahkan kompetitif. Kalau misalnya aktivitas fisik, gerakannya berarti segala hal. Dan tujuannya juga bisa untuk banyak hal. Jadi nggak spesifik untuk kebugaran saja. Nah, jadi kalau dilihat-lihat, segala macam olahraga merupakan aktivitas fisik, tapi belum tentu semua aktivitas fisik adalah olahraga. Gitu. Kalau misalnya masih penasaran, bisa dilihat di tabel ini. Jadi ada aktivitas fisik ringan, sedang, dan berat. Contohnya ya, kalau misalnya dari jalan aja ya. Kalau jalan santai, jalannya pelan, berarti aktivitasnya ringan. Kalau jalannya cepat, aktivitasnya sedang. Kalau jogging atau lari, aktivitasnya masuknya berat. Gitu. Walaupun saya bilang berat ya, sebenarnya di sini tulisannya vigorous. Vigorous itu bersemangat gitu. Nah, kalau misalnya tadi contohnya memasak, mencuci pakaian, kemudian mengepel, menyapu, itu juga termasuk aktivitas fisik. Utamanya aktivitas fisik ringan gitu. Nah, WHO itu menyarankan setiap orang berusia di atas 18 tahun, berusia di atas 65 tahun, minimal melakukan aktivitas fisik sedang sebanyak 150 menit dalam seminggu. Berarti kita bisa bagi-bagi nih. Bisa 30 menit dalam satu hari, 5 hari dalam satu minggu. Gitu. Bisa mungkin 50 menit tapi 3 kali. Nah, kenapa harus ada 3 kali? Karena kalau misalnya orang dewasa di atas 17 tahun atau di atas 18 tahun, itu harus ada latihan otot. Latihan untuk penguatan otot minimal 2 kali dalam seminggu. Jadi misalnya tadi olahraganya 5 hari, masing-masing olahraga itu 30 menit, maka 2 hari dari 5 hari olahraga itu harus ada latihan otot. Push up, sit up, mungkin bisa pakai beban, mungkin bisa pakai resistance band, kayak gitu. Bisa juga yang kompetitif ya, kayak badminton, basket, gitu. Itu kan juga meningkatkan kekuatan otot. Walaupun memang tidak sebesar kalau misalnya datang ke gym, gitu. Nah, kalau misalnya orang yang sudah di atas 65 tahun, WHO menyarankan untuk melakukan aktivitas multikomponen untuk kekuatan otot dan keseimbangan. Nah, jadi ada aplikasi dan ada sebuah website namanya Vivi Frail. Vivi Frail ini sebuah website yang memberikan regimen aktivitas fisik untuk orang di atas 70 tahun untuk melakukan aktivitas fisik multikomponen. Nih, jadi untuk kekuatan otot dan keseimbangan. Kalian bisa lihat dari mulai jalan, memeras bola, kemudian menggunakan botol,
kemudian dari posisi duduk ke berdiri gitu. Ini ada apa namanya? Ada paket-paketnya lah. Ada paket exercise A, B, C, D. Ini websitenya gratis, kemudian aplikasinya juga gratis, bisa di-download. Kemudian bisa diikuti gitu. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak, apakah anak-anak sama dengan orang dewasa? Jawabannya beda ya. Kalau anak-anak itu disarankan 60 menit aktivitas fisik moderate selama 60 menit itu tiap hari. Jadi sehari 60 menit, besoknya 60 menit lagi, besoknya 60 menit lagi. Nah, anak-anak juga disarankan untuk melakukan aktivitas penguatan otot dan tulang. Nah, bedanya kalau anak-anak itu aktivitas penguatan otot dan tulangnya itu 3 kali dalam seminggu. Nah, apakah harus angkat beban? Jawabannya enggak. Anak di atas 7-8 tahun udah boleh melakukan angkat beban, tapi dibatasi. Mulai dari beban yang paling ringan, kalau misalnya nggak bisa lebih dari 10 repetisi, berarti keberatan gitu. Pokoknya start slow, go slow, kayak gitu. Nah, terus gimana aktivitas fisik penguatan otot yang bagus buat anak-anak atau yang aman? Bisa dengan badminton, basket, berenang, menari gitu. Karena kan untuk melakukan penguatan otot dan tulang, berarti otot dan tulangnya harus digunakan. Kalau misalnya jalan aja, utamanya yang digunakan otot dan tulang bagian ekstremitas bawah, berarti kaki gitu. Walaupun tangannya juga gerak, tapi secara pasif, nggak aktif. Kemudian nggak ada bebannya. Sedangkan kalau misalnya contohnya bermain basket, pada saat memegang bola, pada saat melakukan shooting, pasti ada bebannya, walaupun tidak banyak. Kalau misalnya main badminton, walaupun lebih dominan di tangan kanan atau tangan kiri, tapi tetap ada gerakan yang secara aktif untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Kayak gitu. Jadi mungkin ini aja ya mengenai aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya dokternya menyarankan untuk melakukan aktivitas fisik, berarti minimal 150 menit dalam seminggu atau 30 menit dalam sehari, 5 kali dalam seminggu gitu. Baiknya lagi, WHO menyarankan di atas 300 menit gitu. Jadi kalau misalnya bisa 300 menit lebih baik. Kalau misalnya bisanya cuma 150 menit ya udah nggak apa-apa. Tapi itu untuk yang moderate. Kalau untuk yang vigorous 75 menit sampai 150 menit aja sudah cukup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada yang salah, bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya mau baca sumbernya, bisa di WHO, ada guideline-nya. Total sampai 104 halaman. Itu dari mulai usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, usia lansia, lanjut usia, kemudian ada untuk disabilitas, ada untuk ibu hamil, kayak gitu-gitu. Saya undur diri, terima kasih.